Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Apa sehat semua? Oke, sehat semua ya. Kalau gitu ketua kelas mari pimpin doa pada pagi hari ini. Oke, terima kasih ketua kelas karena telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Nah, yang lain coba cek di sekitar atau di bawahnya ada sampah atau enggak. Kalau ada, tolong dibuang terlebih dahulu ya. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu Ibu mau absen terlebih dahulu. Di sini siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah ya, saya hadir semua. Berarti kalian semangat belajar untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang tolong simpan HP atau barang yang nggak kalian gunain pada pembelajaran ini agar pembelajaran kita lebih nyaman dan rapi ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau nanya-nanya sedikit. Kalian sudah pernah belum beli barang-barang seperti alat tulis, makanan, minuman, atau lain sebagainya? Sudah ya. Nah, menurut kalian itu tuh sebuah kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Nah, jadi pembelajaran kita ini berkaitan dengan kebutuhan. Karena kalau kalian mengetahui itu, kalian tuh bisa mengelola keuangan kalian tuh jauh lebih bijak. Nah, jadi Ibu harap di akhir pembelajaran ini, kalian tuh bisa mengetahui apa itu kebutuhan dan bisa mengklasifikasi jenis-jenis dari kebutuhan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Jadi, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kelangsungan hidup, bertahan hidup, dan kesejahteraan kehidupan. Adapun keinginan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kepuasan, kenyamanan yang tidak dibatasi oleh waktu. Nah, Ibu nih, kalau ada orang beli sebuah smartphone, kira-kira itu tuh sebuah kebutuhan atau keinginan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Nabila Sari. Menurut saya sendiri itu adalah kebutuhan, Bu, karena sekarang ini kan tugas untuk mencari jawaban dari tugas atau mencari materi-materi lainnya itu dari smartphone, Bu. Oke, bagus ya. Ada yang ingin menambahkan atau berpendapat lain? Oke, Artika ya. Izin menambahkan Bu, menurut saya itu juga bisa jadi suatu keinginan. Kalau misalnya HP-nya yang lama itu masih bagus tetapi maksa beli cuman karena mau ikut tren, seperti itu. Oke, bagus ya. Jawaban kalian berdua itu masuk akal. Jadi smartphone itu bisa menjadi kebutuhan atau keinginan, tergantung orang yang memakai. Tuhan karena orang itu ingin berproduktivitas seperti bekerja, kuliah ataupun sekolah. Sedangkan keinginan tuh hanya untuk sekedar gengsi atau mengikuti tren doang ya. Nah, sekarang kita akan memasuki klasifikasi jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang digunakan. Kalau kita nggak memenuhi kebutuhan itu, kita akan mengalami ancaman atau kesulitan. Contohnya itu seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau tambahan kalau kita sudah melengkapi kebutuhan yang pertama itu. Karena itu tuh bisa memberikan kenyamanan atau kemudahan. Contohnya itu seperti alat transportasi, alat elektronik, dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk barang-barang mewah. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan yang lainnya, dan ini bisa menaikkan status sosial kita, contohnya itu seperti mobil sport, tas bermerek, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Ibu mau nanya lagi nih, kalau kalian ada uang 10.000 nih, menurut kalian tuh mau beli air minum karena haus atau ingin beli sebuah kotak game untuk bermain game? Ada yang bisa menjawab? Oh, Eja, silakan. Jadi kalau itu pasti bakalan beli air minum, Bu. Kan haus tuh. Dan itu tuh kebutuhan fisik saya yang harus dipenuhi supaya badan itu tetap sehat dan bisa fokus melanjutkan aktivitas. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi kamu sudah tahu mana skala prioritas, mana yang kamu butuhkan saat ini. Nah, sekarang kita akan klasifikasi jenis-jenis berdasarkan
waktunya. Yang pertama itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang diperlukan pada saat ini. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini, kita akan menyebabkan sebuah akibat. Contohnya itu obat untuk yang orang sakit atau payung untuk orang hujan. Lalu yang kedua itu adalah kebutuhan di masa depan. Kebutuhan di masa depan ada kebutuhan yang tidak mendesak, tapi kita tuh bisa menyiapkannya dari sekarang untuk di masa depan nanti. Contohnya itu seperti dana darurat, dana pensiun, dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah paham semua? Oke ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama itu adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh satu orang saja, tapi tidak dirasakan oleh orang lain. Contohnya itu seperti kacamata yang diperlukan oleh orang yang matanya rabun. Sedangkan orang yang mata sehat pasti tidak perlu matanya itu pakai kacamata ya. Oke, yang kedua itu ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang dirasakan, dimanfaatkan, kepentingan itu dirasakan oleh sekelompok secara umum ya. Contohnya itu seperti jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi Ibu memperhatiin yang di belakang udah tadi ngobrol. Tolong diperhatikan penjelasan Ibu ya di belakang ini, di depan ini. Oke. Lanjut, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan tubuh dan raga agar tetap sehat dan bugar ya. Contohnya itu seperti olahraga yang rutin, olahraga teratur. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan batin, jiwa, dan perasaan. Agar kita tuh lebih senang dan tenang ya. Contohnya itu seperti beribadah, lalu relaksasi dan hiburan. Nah, selesai sudah Ibu penjelasan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai pelajaran hari ini? Gak ada ya? Oke, berarti kalian mengerti semua apa yang Ibu jelaskan. Jadi ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang ingin bantu? Oke, silakan. Baik Ibu, di sini saya izin menyimpulkan terkait kebutuhan kita, yaitu kebutuhan manusia itu tidak terbatas jika kita harus pintar mengaturnya. Nah, caranya adalah dengan membuat skala prioritas agar bisa membedakan mana yang benar-benar penting atau kebutuhan dan mana yang hanya tambahan atau keinginan, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kebutuhan manusia adalah keinginan tak terbatas yang harus dikelola melalui skala prioritas dengan memahami klasifikasinya. Kita bisa membedakan kebutuhan pokok yang mendesak dan sekedar sebuah keinginan saja atau tambahan demi mencapai kesejahteraan secara bijak. Nah, jadi Ibu harap kalau kalian sudah mengetahui itu kebutuhan, kalian itu bisa mengelola keuangan lebih bijak dan disiplin. Selain itu kalian itu bisa mengetahui mana skala prioritas dari kebutuhan kalian saat ini. Nah, jadi silakan cek WAG kalian. Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian pada pembelajaran ini. Lalu untuk pembelajaran minggu depan Ibu akan membahas tentang kelangkaan yang masih berkaitan dengan kebutuhan. Oke? Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ibu tutup karena pembelajaran terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.